Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo akan memberikan gelar pahlawan nasional kepada 4 tokoh. Keempat tokoh yang akan diberi gelar pahlawan itu adalah Tombola Tutu dari Sulawesi Tengah, Sultan Aji Muhammad Idris dari Kalimantan Timur, sutradara film Aji Usmar Ismail dari DKI Jakarta, dan Raden Arya Wangsakara dari Banten. Gelar itu akan diberikan oleh Presiden Jokowi berteparan dengan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November tahun 2021 di Istana Bogor. Itu pahlawan nasional yang nanti akan diserahkan secara resmi kepada keluarga para almarhum di Istana Bogor. Kalau tidak berubah persis pada Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 2021, ujar Mahfud, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober tahun 2021. Berikut ini adalah profil dari 4 tokoh tersebut. 1. Tombolo Tutu. Wacana menjadikan Tombolo Tutu sebagai pahlawan nasional sudah disuarakan sejak sekitar tahun 1990. Namun, upaya tersebut terkendala dokumen resmi sebagai data primer. Pada tahun 2017, Universitas Tadulako bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Parigi Motong, menggagas sebuah penelitian yang dituangkan dalam buku berjudul Bara Perlawanan di Teluk Tomini, Perjuangan Melawan Belanda, yang ditulis oleh Lukman Najamuddin DKK. Dalam bedah buku tersebut 2018 lalu, tokoh masyarakat Kabupaten Parigi Motong, Taswin Borman, mengatakan bahwa secara historis Tombolo Tutu layak menjadi pahlawan nasional. Merujuk ke buku tersebut, ia mengatakan banyak kisah yang ditunjukkan Tombolo Tutu saat melawan Belanda. Salah satunya, ketika pemerintah Belanda menurunkan pasukan Marsose untuk menumpas perlawanan Tombolo Tutu. Kala itu pasukan Marsose yang diturunkan untuk menumpas perlawanan Tombolo Tutu kurang lebih berjumlah 170 pasukan. Kita sudah bisa membayangkan bagaimana kekuatan Tombolo Tutu saat itu. Meski dengan pasukan Marsose, Belanda tidak pernah berhasil menumpas Tombolo Tutu. Ini data sejarah. Karena itu menurut saya Tombolo Tutu layak diusulkan menjadi pahlawan nasional, kata Taswin Borman. 2. Sultan Aji Muhammad Idris. Sultan Aji Muhammad Idris telah beberapa kali diusulkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Aji Muhammad Idris adalah Sultan ke-14 dari Kesultanan Kutai Kartanegara. Semasa hidupnya, ia dianggap anti-kolonialisme dan anti pola perdagangan monopoli seperti yang dilakukan VOC. Dilansir dari laman kesultanan.kutaikartanegara.com, Aji Muhammad Idris pun tercatat sebagai sultan yang pertama kali menggunakan nama Islam di kerajaan tersebut. Ia, yang merupakan menantu dari Sultan Wajo Lamadukeleng, berangkat ke Wajo, Sulawesi Selatan untuk bertempur bersama rakyat Bugis melawan VOC. Aji Muhammad Idris gugur di medan laga pada 1739. 3. Aji Usmar Ismail. Usmar Ismail adalah salah satu maestro perfilman tanah air. Ia aktif pada periode tahun 1950 sampai tahun 1970. Tak hanya membuat film, ia juga aktif serta punya karya di bidang penulisan drama dan puisi. Karena itu, pria kelahiran Bukit Tinggi, tanggal 20 Maret tahun 1921, ini dianggap sebagai salah satu tokoh yang menggeliatkan teater dan film di tanah air. Semasa hidupnya, ia pernah terlibat dan menjadi Ketua Permusyawaratan Kebudayaan Yogyakarta, tahun 1946 sampai tahun 1948, Ketua Serikat Artis Sandiwara Yogyakarta, tahun 1946 sampai tahun 1948, Ketua Akademi Teater Nasional Indonesia, Jakarta, tahun 1955 sampai tahun 1965, serta Ketua Badan Musyawarah Perfilman Nasional, BMPN. Ia juga dikenal sebagai pendiri Perusahaan Film Nasional Indonesia bersama beberapa pengusaha film lain. Beberapa judul film yang pernah ia garap di antaranya, Harta Karun, diangkat dari karya Molière, pada tahun 1949. Lalu film Citra, 1949, diangkat dari kisah dalam naskah drama buatannya.
Judul ini lantas menjadi nama piala ajang Festival Perfilman Indonesia tiap tahunnya. Film Darah dan Doa, 1950. 6 jam di Jogja, 1951. Lewat jam malam, 1954. Lagi-lagi krisis, 1955. Tiga Darah, 1956. Tamu Agung, 1955. Anak Perawan di Sarang Penjamun, 1962. Anak-anak Revolusi, 1964. Ananda, 1970. Adalah beberapa karyanya. 4. Raden Arya Wangsakara. Raden Arya Wangsakara dikenal sebagai pendiri wilayah Tangerang. Dilansir dari Antara, Arya adalah keturunan Raja Sumedang Larang, yaitu Sultan Syarif Abdul Rahman. Lantaran tak sepaham dengan keluarga, Arya yang juga penyebar agama Islam akhirnya merantau ke Tangerang melalui Sungai Cisadane pada 1640. Ia lantas menetap dan membangun pesantren di kawasan Grendeng Karawaci. Dalam keberjalanannya, Belanda tidak setuju dengan keberadaan pesantren yang dibangun Arya. Tak pelak pertempuran pun terjadi antara rakyat Tangerang di bawah kepemimpinan Arya Wangsakara dengan penjajah. Arya pun gugur dan dimakamkan di Desa Lengkong Kiai, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Wilayah tersebut kini telah ditetapkan sebagai daerah cagar budaya.